ada kapas, kapas dan kasar. Kalau untuk dewasa atau di rumah sakit juga, walaupun anak kadang suka dikasih kasar, tapi kasar ini kan permukaannya kasar. Kadang kita dilakukan kolostomi atau pemasangan stoma itu usia berapa aja, memang kalau yang punya itu kan kalau memang urgent ya kondisi oke langsung operasi. Kadang kan ini kasar aja ya. Biasanya kalau untuk neonatus AKB itu pakai kapas ya, pakai kapas dan disesuaikan dengan usianya juga ya, pakai kapas. Terus ada kom juga ya, kom. Terus ini untuk sabun ya. Kalau sabun ini bisa untuk membersihkan fungsinya, membersihkan ketika fesesnya memang sudah mengalami sulit dibersihkan, boleh digunakan ya, boleh digunakan. Tapi ingat, kalau anak neonatus kadang suka ada yang nggak tolerir ya. Biasanya kalau neonatus cukup dengan kapas aja, dengan air hangat, itu nanti pelan-pelan dibersihkan ya, karena kan kalau untuk kulitnya baby itu sensitif banget, takutnya malah iritasi ya. Jadi tidak dianjurkan untuk neonatus ya. Nah, lanjut ada bedaknya ya. Ini bedak yang biasa ya, ini bedak khusus juga ya, bedak khusus. Ini memang pasangannya ini gitu ya. Ini bedaknya. Ini juga sisa Gia kemarin saya bawa biar kalian bisa melihat ya seperti apa. Jadi bukan bedak yang biasa gitu ya, bukan bedak yang biasa. Tapi kalau memang tidak ada ini, boleh pakai ini, tipis-tipis aja gitu ya. Ini juga dipakai, pakainya juga tergantung kondisi anaknya. Kalau anaknya iritasi pakai bedak, kalau anaknya normal aja nggak ada ini, pakai vaselin. Ini pakai vaselin atau pakai ini ya. Nah, kalau misalnya ada luka ya, kadang lecet ya, karena juga iritasi sampai lecet, kita boleh menggunakan betadine ya. Ambil pakai kapas ya, di seperti itu, nanti baru kita tap di bagian yang lecetnya ya. Ini betadine. Terus ada hand hygiene, ada NaCl. Kalau di rumah sakit memang pakai NaCl teman-teman gitu. Tapi dari pengalaman saya ya, karena tadi kulitnya sensitif, ini kan NaCl kan garam ya, dan garam ini justru bisa membuat iritasi. Itu yang saya alami. Jadi anak saya kemarin kalau misalnya habis operasi di rumah sakit pakai NaCl, dia langsung iritasi ya, sampai luka, sampai lecet, nggak kuat kulitnya. Oke, tapi selama di rumah ya selalu berinya air hangat ya, air minum, bukan air keran. Air minum terus saya hangatkan, hangat itu, nah itu saya bersihkan ya. Kalau pakai itu dia nggak lecet, nggak pakai sabun, nggak pakai NaCl ya. Terus saya butuh penggaris teman-teman, penggaris untuk ininya ya. Terus spidol. Terus kalau di sini ada ini di komputer instrumen ada gunting ya, gunting. Terus ada lidi water ya. Terus ada squid ya, ada squid. Ini tuh untuk membersihkan. Jadi nanti ya yang bentuknya seperti ini, nah nanti kan nggak dicopot tuh, udah nempel, tinggal buka klemnya aja, diguyur, bersihkan fesesnya dengan kita menampungnya nanti di mana, di bengkong pakai plastik gitu. Nanti di iniin ya. Oke, selanjutnya ada plastik untuk nanti ya menampung fesesnya. Terus ada pinset. Nah, untuk pinset kalau orang dewasa memang pakai pinset ya, kita terus gitu kan pakai kasa tadi ya, bersihkan. Tapi yang saya alami sendiri, kalau anaknya susah untuk diam ya, belum takut, belum nangis ya, nggak mau bergerak-gerak, takutnya malah setuju ya, mending kalau saya pakai sarung tangan aja langsung ke atas ya. Itu juga bisa mempermudah kita, karena untuk anak tuh takutnya malah ini ya, malah trauma gitu. Terus ini gunting udah. Terus nanti saya ada karet, mungkin teman-teman sudah terima semua masing-masing, ada karet, ada plastik. Itu nanti untuk memodifikasi kantong ini, modifikasi kita belajar bareng-bareng gitu ya, modifikasi kantong ini ya. Itu alatnya ya. Terus ini di sini nanti ke sana. Jenis kantongnya teman-teman ya. Ini untuk yang macam-macam ya. Ini untuk yang bayi, biasanya ini juga sisa
sisa anak saya, pokoknya sisa karena dia sudah selesai saya bawa untuk kalian. Ya, ini diameternya. Jadi nanti ini kalian ukur pakai penggaris, terus nanti berapa, nanti kita baru gunting, baru kita pasang gitu ya. Ini sama, terus ada juga yang seperti ini. Nah, kalau untuk habis post op jarang ada di rumah sakit menyediakan khusus untuk yang anak gitu. Dia ini untuk yang dewasa, makanya kayak gini. Jadi anak saya dulu pas post op pertama banget itu sekolah suami itu pakai yang dewasa, yang pakai yang dewasa dengan beginian, yang beginian ya. Nah, ini normalnya kalau orang dewasa bisa bertahan ya nggak kebuka 1 minggu. Karena kalau kita orang dewasa kan kita pasang alat begini kita bisa hati-hati, mau bergerak juga bisa hati-hati gitu ya. Kalau anak kecil nggak ngerti, kita yang ketakutan, aduh takut gitu ya. Ya, tapi dia nggak bisa diam gitu dengan explore ya dan segala macam gitu ya. Yang saya alami ini bisa ganti 3 kali begini, yang harusnya 1 minggu pada orang dewasa ini sama dia itu bisa 3 kali dalam 1 hari ganti gitu. Yang saya alami adalah sakitnya kan ini kan pelekat nih, lem ya, karena dia bergerak ya mungkin hanya bagian ini yang bolong, bagian ini yang terlepas oleh ininya, lemnya, tapi yang ini masih merekat banget gitu kan. Nah, yang nggak mungkin kita biarkan ininya ya sudah terlepas, nanti kan BAB-nya malah iritasi gitu, akhirnya harus saya ganti. Nah, ini kan masih kenceng nyerinya, yang saya ini sampai nangis dan segala macam, saya sampai gemeter ya, sampai gemeter, sebentar dek, sebentar ya, udah nggak bisa diam, nyari dan segala macam gitu ya. Akhirnya saya sampai panik dan segala macam ya, itu 3 kali 1 hari, kebayang sama teman-teman ya. Itu yang pertama, nyeri. Yang kedua, ini tuh lumayan harganya. Kalau kalian ke Sakura, kalau ke CBR tuh harganya ini satunya 50. Satu ini 50. Ini terpisah harganya. Ini kalau di keranjang kuning sekitar 10.000. Tapi kalau di CBR kayak gitu ini 20.000. Jadi kan sepasang udah 70.000 kali 3 dalam 1 hari kali beberapa bulan ya. Kebayang dong biaya seorang orang tua untuk melakukan perawatan, karena waktunya nggak sebentar. Anak saya itu sekitar 7-8 bulan menggunakan ini, karena kan ada operasi kedua, ada operasi ketiga gitu ya, jadi nunggu. Nah, kebayang dong kalau misalnya ini ya. Oke, selanjutnya ada model yang begini, saya lepaskan ya. Nah, ada model begini teman-teman ya, modelnya beda-beda. Ini nanti yang ditempel di stomanya, terus nanti ada satu lagi yang direkatkan. Nanti kalau mau bersihin tinggal pakai bersihkan. Ini bersihkan. Jadi ini nggak dicopot, yang dicopot tuh hanya ininya aja. Ada yang model kayak gitu. Ini biasanya juga untuk orang yang dewasa. Dan untuk anak nanti ada lagi. Ya, oke, ada yang bentuknya kayak gini, sama aja tuh. Ini ada tutupnya sebenarnya hilang. Ya, ini sama gini. Nanti tinggal kalau misalnya mau bersihkan, ambil airnya, tinggal diiniin semprot keluar. Gitu. Ya, sama juga dengan yang kayak gini, yang ini tadi. Ya, jadi berarti kondisinya kayak gini, ini dibuka. Ya, ini dibuka. Terus kita tampung dengan bengkok. Terus nanti kita ambil air terus nanti dibersihkan. Kita semprot, ngalir sampai bersih. Ya, bersihnya kayak gitu. Ya, kecuali kalau memang udah terbuka, baru kita buka semuanya, baru kita bersihkan. Ya, selanjutnya ini ada yang begini, ini modifikasi juga, ini lebih murah, ini juga banyak di keranjang kuning. Kuning apa orange? Orange ya? Orange bukan? Ya pokoknya inilah. Ya, ini juga banyak. Dan ini mungkin harganya lebih miring dibandingkan yang tadi. Nah, lebih miring itu lagi. Ya, nah itu mungkin. Terus ada satu lagi, modelnya kayak gini. Di PowerPoint saya sudah saya tampilkan. Ini untuk anak yang usianya sudah usia sekolah, yang kegiatannya lebih banyak, aktivitasnya di luar rumah, banyak lari, main bola gitu. Jadi dia nanti kayak apa ya? Kayak kita pasang apa tuh? Iya, kayak pasang korset kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini misalnya selama di sini. Nah, iya, kayak sabuk kayak gitu. Ya.
Terus nanti kan ini tesnya nanti di sini gitu. Jadi, oh dia udah ngerasa maka pasti diajarin ya, udah penuh tinggal buka ininya nih ya, buka tinggal ininya diganti. Berarti mau ombehnya. Buang ya, pakai kresek. Dimodifikasi juga pakai karet. Karet dong ya. Udah, nanti buang, ambil yang baru, tinggal anaknya pasang lagi. Bocor kumaha. Udah, jadi gitu baru pasang ini lagi. Ya, mau dia lagi mau apa? Ya, di PowerPoint saya sudah ada ini. Nanti kan teman-teman masih nyimpan, silakan dibaca-baca lagi. Ya, oke, itu persiapan alatnya. Sama tadi kalau yang modif berarti saya butuh plastik, karet, sama bolting. Ya, gunting, garis. Teman-teman bawa deh. Oke, itu dia. Ya, oke. Ada yang kelewat nggak? Ada? Tidak ada? Nggak ada, pas. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke prosedur. Ya, lanjut ke prosedurnya. Siapa yang jadi ibu? Anggi. Yang paling dekat aja. Anggi. Nah, oke. Ya, bayinya. Aku kasih nama. Gak kelihatan Alex, sini. Alex. Kayaknya bapaknya boleh ya. Bayi William, usianya 1 minggu. Silakan cari tanggal berapa. Nah, ingat ya, bayi William usianya 1 minggu, 3 hari post op kolostrum. Ya, jadi hari ketiga dia. Yang berarti akan dilakukan pergantian kantong PAB-nya. Ya, itu kisi-kisi ininya, dedeknya. Oke, baik ya. Sebelum saya kontak ke pasien, keluarga, saya akan persiapkan alat sambil kita baca buku reka mediknya. Baca buku reka mediknya. Oke, lihat kondisi si dedeknya. Apakah benar ya bayi William ini akan dilakukan pergantian atau perawatan stomanya? Ya, terus kondisinya seperti apa? Ya, terus dia sudah 3 hari post-op. Ya, terus kita persiapkan alat-alatnya. Di situ biasanya suka ada bagian mana ya, di kolon mana dilakukan stoma tuh, di situ ada, nanti biasanya dokter menggambar di bagian mana dia operasinya gitu. Jadi kita sudah tahu nih gitu ya. Oh, ternyata dia misalnya di sebelah kanan ya, kolon sigmoid misalnya ya, dede ini indikasinya atresia ani, indikasi adik operasi ya, atresia ani. Oke, selanjutnya kita sudah baca, baru kita bawa alatnya ke ruangan ya. Selamat pagi Ibu. Ya, gimana Ibu kondisi dedeknya? 3 hari ya. Terus Ibu lihat atas operasinya lancar untuk PAD-nya. Lancar ya, lewat ininya ya, lewat stomanya ya. Oke, saya lihat dulu ya Bu ya. Kita memastikan kembali posisinya. Tadi sudah baca, ternyata dia di sebelah kanan ya, kita pastikan. Nah, itu kan sebelah kanan ya. Ini Bu ajak membuat kolostoma-nya begini ya kan. Nah, inilah stomanya ya, sekilas emang warnanya merah muda ya. Oke, sudah seperti ini posisinya sudah ya. Oke, selanjutnya Ibu, sebelum saya melakukan ini, saya boleh
ini ya Bu ya, sebutkan kembali Bu nama Dede, tanggal lahirnya. Benar ya Bu ya. Oke, karena Dede sudah benar, saya ini dulu ya Bu, persiapan Dedeknya dulu ya Bu ya. Nah lihat, tadi kan kondisinya dia di sebelah kanan, ya kan? Di sebelah kanan berarti posisinya dekat dengan kita. Ini mempermudah kerja kita. Kalau dia di sebelah kiri ya berarti kita putar lagi. Nih, jadi biar dekat dengan kita. Itu mempermudah. Ya karena tadi sebelah kanan berarti kita ke sebelah kanan. Ya, oke. Ibu nanti bisa sambil dilihat ya bagaimana caranya. Jadi nanti mudah-mudahan Dedek bisa cepat pulang, jadi ibu bisa melakukan perawatan di rumah sendiri. Ya Bu. Ya, oke. Baik, kalau begitu sebelumnya kita mulailah persiapan alatnya ya, mulai SOP-nya. Oke, selanjutnya kita apa? Pakai darah ya. Mana? Oh, ini. Kebalik Bu. Walah. Oke, barat short. Kita pasang perlaknya. Dedeknya kita buka dulu ya bajunya ya. Bu, saya buka dulu ya Bu ya. Lanjut kita baru pasang. Nah, ya ini yang lain masih ini ya, seminimal mungkin untuk terbuka. Setelah itu baru kita ganti. Ini itu kita ambil kapas ya. Kalau ke pasien tergantung kondisinya. Kan tadi sekilas kita sudah melihat selama ini. Kalau memang BAB-nya banyak terus kelihatan kotor, mungkin kapasnya kita bisa ambil lebih banyak. Ya, itu tergantung kondisinya. Ya. Ya, terus di sini saya ambil kapasnya 4, ininya 1. Bukan untuk membersihkan kasanya, tapi untuk menutup ya, menutup nanti ya, nanti setelah itu kita ambil, ingat ya kalau neonatus boleh pakai air hangat ya, takutnya sensitif. Tapi kalau dewasa pakainya biasanya anak yang udah gede, dewasa pakai NaCN. Ini beneran ya, saya tuang karena itu lemnya udah banyak, udah bolak-balik dipakein sama temenmu, kalau nggak dibasahin lengket takutnya ya. Oke, sudah kita dekatkan. Setelah itu baru pakai hand spoon. Hand spoon. Kita pakai masternya. Ini prinsipnya bersih, walaupun luka operasi, tapi ini prinsipnya bersih. Kenapa? Kita bersinggungan langsung, bersinggungan langsung dengan PC. Jadi ini. Udah, oke. Setelah itu baru kita mulai. Boleh, boleh. Ya. Ini kita buka seperti kayak ini aja, bekas luka gitu. Nah, ya kita
lipat ke dalam itu biar nggak lengket kena ini maskun kita. Pelan-pelan. Ini kalau pakai yang beginian, ini yang saya alami, anak saya nggak bakalan nangis, nggak sakit gitu, dia enjoy aja. Tapi kalau pakai yang itu rekat banget. Oke, ibu, saya boleh minta bantuan, Bu? Boleh pegangin dedeknya ya. Nah, kalau baby harus dibantuin sama orang tuanya, nangis segala macam. Nah, ini sudah ya, kita langsung masukin ya, baru kita, ini kan udah kena nih, kena banyak ya dengan tangan dominan feses. Walaupun kita ini bukan steril, jangan celup-celup, takutnya ini feses kok sini semua. Kita oper-oper pakai yang panci, jadi kan minimal tuh kita oper. Nah, ininya sirkuler ya, dari luar dulu, terus kita tap. Oke, oh ternyata masih kurang, masih kotor, boleh ya, kita ini lagi. Nah, kita tap. Nah, terus di stomaknya, misalnya di sini tuh masih banyak fesesnya ya, kita ambil ini lagi, oper sininya, kita tap. Nah, kayak gitu ya, kita tap aja nih. Biasanya kayak gitu nih, banyak. Nah, sudah ya kan, ini kan masih basah, baru kita ambil tisu, kita keringkan dari kulit. Nah, kan lengket kan, orang udah bekas tuh banyak banget nih bekas temennya. Udah, kan udah bersih, udah kering. Lanjut kita tutup ya. Nah, ini untuk kita tutup, bukan untuk ini, karena kan kita akan persiapan alat yang lain, kantong kolostominya, ngukur dan segala macam. Takutnya kita lagi ngukur ini fesesnya keluar, jadi kita tutup. Nah, sementara ya, oke, sudah Bu ya. Ini kan phantom bisa ya, kalau anak saya nggak bakalan bisa, berarti semuanya harus diinin dulu ya, semuanya disiapkan. Nah, kalau enggak, ini bisa dicabut sama dia ya, gitulah anak kecil ya. Baru kita langsung ini dan feses tuh kita buang aja, jangan tempat sampah biasa ya nanti ya. Buang ya. Setelah itu baru kita persiapan ya, ambil penggaris ya, ambil penggarisnya ya, yang dari 0. Baru ibu boleh dipegang lagi, Bu. Oke, saya buka ya, jangan di ini dulu, baru kita ukurnya itu dari yang paling ini ya, tengah ini, tapi jangan bawahnya juga diukur, bukan bawah stomanya, tapi pas banget nih, lihat kan di sini nih, yang paling ini stomanya nih, nih 0 ya, 0 sampai jangan mepet gini ya, kasih jeda lah. Ini tuh 3,5 ya, ini 0 sampai 3,5 tuh di sini ya. Nah, 3,5 udah, baru itu kita tutup lagi, baru kita persiapan ya, kita pakai yang ini. Nah, ini lihat ukurnya dari 0 sampai 3,5 nih, di 3,5 kelihatan nggak? Nih, 0, ini 3,5 nih, 3,5 kan? 3,5 ada diameternya nih 0, ini 0 nih, ini 3,5, berarti di 3,5 ini dia. Jadi nanti kita gunting sampai seluruhnya 3,5 ya. Jadi setelah itu baru kita ambil gunting, ininya diinin dulu, takutnya kegunting nih ya, sampai ukuran 3,5. Kalau iniin sampai 3,5 baru kita sirkuler ya. Nah, setelah itu jadilah seperti ini. Nah, jadinya kayak gini, 3,5 kan, yang 40 nya 3,5. Nah, ya, jadi kita iniin baru kita sirkuler, jadinya prosesnya kayak gini, paham?
Nah udah, setelah itu kita ini dulu ya. Nah sebelum kita pasang, kita kan tadi sambil melihat kondisi stomanya. Bagaimana kondisi stomanya? Warnanya normalnya merah muda, dan kondisi stomanya itu lembab ya, lembab. Kalau yang memang ada komplikasi biasanya warnanya kayak merah hitam-hitaman ya, itu kayak ada infeksi biasanya ya. Terus kondisinya juga nggak lembab ya. Terus sambil kita apakah ada iritasi atau tidak ya. Ini kondisinya bagus, tidak ada iritasi ya. Terus bagaimana pengeluaran fesesnya? Dari ini ada lubang nih, kayak gini nanti dia ya. Ini ada kecil ya, ya kalau ininya agak gede lah realnya ya, tapi ada lubang di sini. Nah nanti fesesnya lewat sini gitu ya. Bagaimana fesesnya, konsistensinya bagaimana? Ini kalau di sebelah sini, nanti sebelah sini itu akan berbeda konsistensi fesesnya. Kenapa? Kalau di sini tuh lebih padat karena sudah penyerapan cairan. Kalau di sini mungkin lebih cair, ini sedikit cair, ini lebih padat gitu. Jadi jangan kaget ketika pasien nanti, oh stomanya aku yang sebelah yang ini, kolon apa ini? Sigmoid mas sebelah sini. Descendant, transversum, ascendant sama sigmoid. Jadi semakin ke bawah dekat rektum itu semakin padat gitu. Jangan kaget, kok pasien aku stoma juga tapi lebih encer, apa dia diare ya? Nah kalian harus kaji kondisinya stomanya letaknya di kolon mana gitu. Paham ya? Yang dilihat itu warnanya, kelembabannya, ada iritasi atau tidak, tanda infeksi atau enggak, lancar enggak BAB-nya lewat ininya, lubang stomanya ya. Terus bagaimana konsistensi BAB-nya ya, baunya normal atau kayak bau amis kayak apa, itu kan berarti kan ada perdarahan atau infeksi gitu ya. Itu harus kalian iniin ya. Oke, tadi sudah kita lihat nih kondisinya, ternyata tidak ada iritasi ya. Kalau tidak ada iritasi ya, kita ambil ya, mau pakai yang mana nih ya, silakan ya. Kalau mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini, kalau orang tuanya ada ini boleh. Ini lumayan harganya, 300 lebih, 360 ke 380. Ini juga sekitar gitu, hampir 400an ini gitu ya. Jadi kalau emang nggak ada, boleh pakai yang ini aja, ini mungkin lebih harganya lebih terjangkau ya. Kalau kondisinya tidak ada lesi atau iritasi, kita hanya pakai ya vaselin aja atau pakai stoma ini aja ya, stoma paste nya. Jadi kita oleskan kulitnya ya, kulit di sekitar stoma, bukan stomanya. Ini kan sebagai barrier ya. Nah, kita bersihin dulu. Tadi tisu tadi nih, ini jangan diiniin ya, ini mah cuma ngebersihin dah ya. Jadi dekat-dekat sini aja yang dikasih ya, sekitarnya. Nah sudah ya. Kalau emang pakai ini juga nih, pencet gini, taruh, sama aja caranya. Ini untuk kondisinya yang normal, tidak ada iritasi, tidak ada lesi. Kalau ada iritasi, teman-teman ambil bedak ini ya, ini bedak, taburkan dikit-dikit di arah yang ada iritasi aja, nggak harus keliling juga. Ini biasanya di arah yang ada iritasi. Misalnya di sini, ya udah kita taburin di sini ya. Habis itu nanti mau diratain dikit-dikit boleh gitu ya. Berarti dia nggak pakai vaselin, cuma pakai bedaknya aja. Kalau dia lesi, iritasi. Nah kalau ada lesi, ada luka gitu ya, berarti tidak pakai vaselin, tidak pakai bedak ya. Setelah dibersihkan tadi mau dipasang, sebelumnya kita ambil kapas ya, taruh, tuang, habis itu kita oleskan saja kayak gitu ya. Udah, setelah itu baru kita pasang. Ini kita kembali lagi ke normal ya. Setelah diiniin baru kita buka. Boleh mau pakai handscoon boleh ya, pakai handscoonnya boleh ya. Nah kita buka. Nah pekat, ini kalau kena kulit anak tuh langsung ini kan karena pentem, jadi nggak terlalu berkat. Baru kita pasang. Lihat posisinya teman-teman. Kalau posisinya begini ya, ini tuh kayak gini ya. Ini untuk anak yang masih banyak posisinya tidur berbaring. Kalau anaknya sudah lebih gede atau orang dewasa, posisinya akan seperti ini.
sesuai dengan gravitasi gitu ya kan. Ini banyak tidur ya berarti dia miring kanan kiri gitu ya. Tapi kalau misalnya seandainya dia berdiri kan gini nih, nanti kan fesesnya dia ikut gravitasi juga. Kalau kita masang kayak gini anaknya sudah lari-lari, wah nanti fesesnya malah cuma segini, yang ini malah kurang ya. Nah, ingat kalau untuk ukur harus pas ya. Oke, kita tempelin sekarang. Pas kan? Sudah selesai. Ini karena pentem jadi dia nggak rekat banget. Sudah. Nah, seperti itu tadi Ibu caranya. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Beda ada ya. Kalau sudah, boleh dilepas lagi Ibu sambil saya beres-beres. Nah, saya pakaiin baju didiknya dulu ya Bu ya. Nah, itu sekali pakai. Ini juga sekali pakai ya. Ini juga sekali pakai karena ini modelnya nggak bisa dicuci kayak gitu ya. Ini sekali pakai. Terus oke ya. Nah, habis itu jangan lupa evaluasi ya. Apa aja yang dievaluasi tadi? Kondisi stomanya ya, bagaimana dari warnanya yang tadi yang saya sebutkan ya. Apa aja coba? Warna, Konsistensi. bau fesesnya, konsistensi fesesnya, kondisi stomanya lembab atau tidak ya, ada iritasi, ada infeksi atau tidak ya. Sama cek respon dedeknya gimana nih. Sebelumnya biasanya lebih kayak nggak nyaman gitu ya, karena kan itunya udah penuh gitu fesesnya. Setelah diganti dia lebih nyaman ya. Habis itu evaluasi semua tadi dicatat ya, hasil evaluasi kita catat di dokumentasi semuanya. Habis itu langsung nama jelas perawat, tanda tangan dan tanggal ini ya, pergantiannya ya. Oke, ada yang bertanya sampai sini? Tidak ada ya. Ada agak yang lebih gede dari ini. Ada ini untuk yang dewasa nih. Jadi kalau untuk anak memang segini, nggak mungkin nggak besar karena kan fesesnya juga mesti ini ya. Kalau orang dewasa lihat kan fesesnya mungkin lebih ini gitu, dia makannya lebih ini ya. Terus fesesnya juga akan lebih berbeda dengan bayi. Makanya nih lihat nih sampai 60, ini cuma sampai 40 gitu. Jadi dikondisikan. Ibu boleh diulang sekali lagi cara ngukurnya? Cara ngukurnya tinggal ini aja ya. Ini kan stomanya. Waduh, dibuka lagi dong. Nih. Kan dari 0. Nih. Ini kan yang paling tertinggi stomanya aja nih 0. Ya kan? Bukan yang diukur bukan sampai sini ya. Bukan sampai sini, tapi ini yang paling tingginya aja yang menonjol. Nih 0. Nih, 0 sampai nih. Ini sebelah sini 3,5. Gitu. Ya, tuh ukurannya. Jadi jangan terlalu lebar juga, jangan terlalu sempit. Kalau lebar malah nanti kena fesesnya kemana-mana juga, iritasi. Kalau sempit juga nanti malah ini juga nggak pas gitu. Jadi benar-benar sesuai ya. Oke, wah pasang lagi. Udah? Cukup? Ya udah, silakan kembali. Iya, bisa.